Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Eva Jubaidah, dan rekan-rekan mahasiswa semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri acara webinar talkshow PTK. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Saya sebagai moderator, nama saya Hamda. Sebelum kita mulai acara ini, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai acara ini, beberapa peraturan yang harus kita ikuti. Satu, para peserta diharapkan untuk memute-kan mikrofonnya. Kedua, mohon untuk menyalakan kameranya. Dan ketiga, ada sesi tanya jawab jika narasumber sudah selesai menjelaskan pemaparannya. Demikian. Selanjutnya kita akan ke narasumber. Narasumber kita adalah Ibu Eva Jubaidah. Beliau adalah salah satu guru di Raudatul Atfal yang dengan pengalamannya kepada Ibu Eva Jubaidah dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Hamda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman mahasiswa, saya senang sekali ya bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua. Mungkin nanti kita akan sama-sama untuk kembali mengingat, mungkin ada di sini teman-teman yang sudah melakukan, atau mungkin ada juga teman-teman yang memang sudah tahu tentang apa itu PTK. Nanti kita akan sama-sama membahas, mencari jalan keluar apa yang selama ini mungkin sama-sama kita rasakan ada beberapa kesulitan di dalamnya. Atau mungkin nanti ada kita saling sharing ya teman-teman, bagaimana sebenarnya PTK yang harus kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Yang jelas saya merasa senang sekali bisa bergabung di sini untuk sama-sama kita ngobrol bareng ya, namanya ya ini apa teman-teman semua ya, kita namanya ngobrol bareng sama-sama memecahkan satu permasalahan tentang PTK. Baik, itu saja. Tadi sudah disebutkan ya nama saya adalah Eva Jubaidah. Saya kebetulan memang berada di satu lembaga yang berada di wilayah Kebonjeruk, namanya RA Darul Atfal. Dan alhamdulillah saya di sana sudah sekitar kurang lebih mungkin 10 tahun berada di sana, yang pastinya mungkin ya teman-teman mungkin di situ menggelitik sekali ya, sudah 10 tahun ngapain aja gitu ya. Tapi nanti kita coba menyimak kembali atau mengingat kembali apa yang pernah kita sama-sama lakukan. Baik, mungkin itu saja perkenalan diri saya ya teman-teman mahasiswa. Bisa kita mulai ya untuk webinar kita pada pagi hari ini. Bisa, ya, baik, Bu Eva, silakan. Ya, terima kasih. Ya, di sini kita akan sama-sama melihat kembali apa sih sebenarnya penelitian tindakan kelas itu. Jadi nanti kita akan coba membahas tentang pengertian, prinsip, dan karakteristik PTK. Ya, selanjutnya, Ananda Alif. Ya, baik, di sini ada tentang penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pelaksanaan pembelajaran di kelasnya, menurut Suparno 2008. Dengan demikian, PTK berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas dan dilakukan pada situasi yang sebenarnya. Hal ini berarti bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kegiatan yang sengaja dirancang untuk dilakukan oleh siswa dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, PTK adalah memperbaiki kualitas proses pembelajaran,
Maka kegiatan yang dilakukan haruslah berupa tindakan yang diyakini lebih baik dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Nah, dengan kata lain, tindakan yang diberikan kepada siswa harus terlihat lebih efektif, efisien, kreatif, dan inovatif. Nah, seperti itu untuk apa itu pengertian dari PTK. Baik, PTK adalah proses, sedangkan hasil tindakan merupakan konsekuensi logis dari ampuhnya tindakan. Baik, selanjutnya, Ananda Alif, coba dilanjut untuk slide berikutnya. Baik, untuk permasalahan PTK sangatlah luas. Terdapat beberapa permasalahan yang dapat digarap melalui PTK, diantaranya adalah masalah belajar siswa di sekolah. Nah, ini mungkin sering ya, guru di sekolah ya, baik itu mungkin di PAUD atau TK atau RA ya, suka menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolahnya masing-masing. Baik itu dari segi kemampuan di mana kita sudah mengenal ada kemampuan dasar kognitif, ya, nilai agama dan moral itu. Kemudian ada lagi ya, ada 6 aspek perkembangan di situ sering kita temui. Nah, kemudian yang kedua adalah pengembangan profesionalisme guru. Nah, disinilah kita sebagai guru dituntut untuk profesional, ya, untuk lebih mengembangkan diri kita. Mungkin hari ini kita mendapatkan satu ilmu. Nah, besoknya kita harus menambahkan ilmu lagi. Dengan adanya PTK inilah, insya Allah ilmu-ilmu kita ada manfaatnya. Apalagi sekarang kan teman-teman mahasiswa banyak sekali ya mendapatkan ilmu di perguruan tinggi ini, terus juga banyak sekali mungkin yang terjadi di sekolah-sekolah teman-teman mahasiswa ya, yang sudah mengajar di sini, banyak menemukan kasus-kasus. Nah, disitulah kita sebagai guru yang ada harus lebih profesional menanganinya. Baik, kemudian ada desain dan strategis pembelajaran di kelas. Nah, dari PTK inilah maka kita akan menemukan strategi-strategi apa yang harus kita ambil untuk meningkatkan dari kendala yang ada di sekolah kita. Ya. Kemudian ada alat bantu, media, dan sumber belajar. Kemudian ada sistem asesmen atau evaluasi proses hasil pembelajaran. Nah, di sini ada satu penilaian. Jadi ada peningkatan nih, dari yang tadi saya bilang siklus. Nah, mungkin siklus yang pertama kita belum mendapatkan, kemudian kita akan meningkat kepada siklus yang kedua. Nah, disitulah ada satu peningkatan. Ya, di sini ada satu penilaian dari proses yang kita lakukan. Tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Nah, di sini kenapa sih kita harus melakukan PTK? Nah, karena PTK adalah cara untuk kita memecahkan satu permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas. Nah, jadi banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang kita lihat dengan mata kita yang memang terjadi pada anak-anak didik kita. Nah, disitulah sekaligus kita mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan kita lakukan. Nah, jadi memang perlu ilmu ya teman-teman ya, tidak sekedar kita mendapatkan satu permasalahan yang ada di kelas, kita pikir biasa saja, jadi kita tidak membutuhkan ilmu. Nah, di sini dengan adanya PTK, itulah harusnya kita lebih profesional dalam mengajar, maka kita gunakan PTK tersebut untuk memperbaiki ya dari apa yang mungkin anak didik kita lihat ada kekurangannya di satu bidang tersebut. Di sini juga PTK bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesi. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi memang dengan adanya satu permasalahan yang ada di dalam kelas, nah disitulah kita akan mengembangkan profesi kita sebagai guru. Ya. Kemudian dengan demikian output atau hasil yang diharapkan melalui PTK adalah peningkatan atau perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Ya, jadi jelas di sini ya dengan adanya PTK maka akan terjadi proses ya dari hasil pembelajaran ini menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya karakteristik PTK. PTK merupakan bentuk penelitian tindakan yang diterapkan dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Ya, jadi PTK kita lakukan tindakan-tindakan PTK itu adanya di dalam kelas karena judulnya saja sudah PTK.
ya, penelitian tindakan kelas. Ciri khusus PTK adalah adanya tindakan nyata yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan penelitian dalam rangka memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Ya, jadi memang terlihat apa yang kita lakukan. Mungkin anak tersebut belum bisa menggunakan alat yang kita berikan, ya, alat belajar yang kita berikan. Nah, kenapa? Gitu. Jadi dengan adanya PTK ini kita cari kenapa dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, disinilah ada satu peningkatan dari dia tidak bisa, dari mungkin tidak menghasilkan BSH ya, yang ibu guru atau para mahasiswa sudah mempelajari, mungkin hasilnya di mana awalnya masih BB, belum berkembang, namun adanya PTK ini kita coba menggali sehingga anak kita akan ada hasilnya sampai mungkin BSB, berkembang sangat baik. Ya. Nah, di sini ada tujuan umumnya, yaitu PTK merupakan kegiatan yang berupaya memecahkan masalah pembelajaran dengan dukungan ilmiah. Sudah pasti ya, kita tidak sembarangan menggunakan PTK ini. Pasti kita ada satu sumber-sumber atau beberapa sumber yang mendukung dari tindakan kita untuk memperbaiki kekurangan dari murid-murid kita. Kemudian PTK merupakan bagian penting upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis. Ya, jadi ini adalah penting untuk pengembangan profesi guru. Jadi lebih sistematis ya cara kita untuk mengembangkan profesi kita. Kemudian persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini perlu dipahami oleh kita bahwa permasalahan yang kita angkat itu memang permasalahan yang sedang terjadi, bukan yang dulu-dulu ya kita ambil dari permasalahan-permasalahan itu. Ini yang sedang terjadi yang kita lihat. Karena pada saat ini mungkin di semester 1 anak ini belum mau untuk melakukan apa yang kita berikan. Nah, dengan adanya PTK ini insya Allah di semester berikutnya anak itu sudah mulai mau dan sudah mulai ada peningkatan. Ya. Baik, kemudian ada PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya. Jadi memang ini benar-benar terlihat yang kita rasakan ya untuk anak-anak kita di dalam kelas. Kemudian adanya kolaborasi kerjasama antara praktisi guru dan kepala sekolah. Nah, di sini perlu kita garis bawahi ya, ibu guru semua nih, para mahasiswa, kita harus berkolaborasi, bekerja sama. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari orang-orang sekitar kita, seperti mungkin kalau kita guru ya, kepala sekolah gitu ya, kita nggak mungkin bisa gitu. Jadi memang harus bekerja sama. Atau mungkin kalau kita memang kepala sekolah, kita harus melibatkan guru-guru kita. Tidak bisa kita bekerja hanya sendiri, karena memang di sini kita perlu masukan, kita perlu saran, ya, kita perlu pendapat, atau mungkin pada saat itu kita perlu kerjasama ya untuk menangani anak tersebut, ya. Dengan penelitian dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan, ya, ini kesamaan tentang satu tindakan atau satu action. Jadi tindakan kita akan sama, selaras jalannya antara yang kepala sekolah, guru itu akan selaras jalannya, ya. Baik, selanjutnya Alif. Baik, di sini juga ada prinsip-prinsip PTK. Kita juga harus mengetahui prinsip-prinsipnya ya, teman-teman mahasiswa. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru atau peneliti dalam pelaksanaan PTK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan jumlah siklus tindakan dalam PTK mengacu kepada penguasaan yang ditargetkan pada tahap perencanaan. Tidak mengacu kepada kejenuhan, data, atau informasi sebagaimana lazimnya dalam pengumpulan data penelitian kualitatif. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukan dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru di kelas. Jadi memang yang kita angkat, yang kita teliti ya dari PTK ini harus yang memang benar-benar masalahnya sangat mengganggu untuk kita melakukan aktivitas kegiatan selanjutnya, ya. Kemudian
metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama, sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat dan taat azas PTK. Kemudian permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar mendesak, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Siapa itu peneliti? Kita ya. Jadi memang harus benar-benar ada di untuk ditangani dalam jangkauan kita ya sebagai peneliti. Kemudian peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penilaian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Jadi ini memang harus kita perhatikan juga. Misalnya kita mengadakan satu penelitian, terus kita tidak atau menyampingkan hal-hal yang mungkin ada di samping di sekolah kita, ya, yang boleh ya udah kita lakukan. Kalau memang tidak boleh, tidak usah kita lakukan. Memang ada satu rambu-rambu dalam satu sekolah, ya. Kemudian kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang menggunakan siklus berkelanjutan. Karena tuntutan terhadap peningkatan dan penambahan proses pembelajaran akan terjadi tantangan sepanjang waktu. Jadi ketika kegiatan PTK ini pada dasarnya merupakan kegiatan yang menggunakan siklus berkelanjutan. Jadi tidak hanya satu. Kalau misalnya kita mengadakan satu penelitian PTK baru satu siklus, itu biasanya kurang, ya. Dan memang harus ada beberapa siklus. Dari kita ambil nilai mungkin baru sekitar penilaiannya ada di 30%. Nah, itu harus meningkat menjadi 50. Kemudian selanjutnya target kita mungkin sekitar 80%. Yaitu paling tidak ada satu siklus yang berjenjang, ya. Oke, mungkin itu ya. Slide-nya sudah selesai. Baik, saya mungkin kembalikan kepada moderator ya. Silakan Ibu Hamda. Jadi memang penelitian PTK ini sangat berguna sekali ya buat kita. Mungkin di sini ada kita mau sharing, mau saling membagi ilmu, boleh. Silakan Bu Hamda, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eva Jubaidah atas pemaparannya. Alhamdulillah sangat menarik sekali pemaparan ini. Semoga semua ini bisa membantu kita para mahasiswa dalam melakukan PTK di kelas kita, di lembaga kita masing-masing ya. Selanjutnya kami persilahkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk barangkali ada yang mau ditanyakan, ada pengalaman-pengalaman apa, sharing-sharing boleh. Dipersilahkan kepada rekan-rekan semua. Insya Allah narasumber kita bisa menjawabnya. Dapat menjawab dengan semaksimalnya. Izin bertanya ya, mohon maaf. Sekarang posisinya lagi di jalan. Mau bertanya ya, apakah terdapat tujuan khusus dalam penelitian tindakan kelas? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Yulia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ibu, mau langsung dijawab apa mau ditampung dulu? Ya, mungkin kita langsung saja kali ya. Ya, baik Ibu Nur Yulianti. Tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Tujuan khusus dari PTK ini. Ya memang untuk tujuan dari PTK ini adalah untuk mengatasi berbagai persoalan nyata ya. Jadi memang di sini kita memang melihat apa kira-kira yang kita lihat dari anak didik kita ini, misalnya dari kemampuan dia mungkin belum dapat melakukan kegiatan misalnya di kegiatan seni ya. Kenapa anak tersebut ini tidak bisa, setelah kita lihat kok tidak bisa menggunting atau mungkin dia tidak bisa menempel, dia tidak bisa mewarnai gitu ya untuk kegiatan di PAUD kan seperti itu ya. Nah, di sini kita mengadakan PTK dengan kita lihat secara nyata. Oh, ternyata anak ini memang butuh untuk kita adakan penelitian ya. Jadi hal-hal yang
mungkin misalnya kita dengar di rumah, kita kan belum lihat, ya, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau di sekolah kita lihat, itu nyata sebagai guru kita memang melihat tindakan itu memang belum dapat dilakukan oleh anak kita. Nah, dengan kita mengadakan PTK ini, maka kita akan mengambil beberapa titik. Yang pertama mungkin kita kasih anak tersebut dengan latihan. Kenapa dia tidak mau memegang alat tulisnya, tidak mau memegang krayon, ya, seperti itu. Oke, kita kasih dulu mereka untuk latihan mungkin motoriknya seperti meremas atau bermain plastisi. Nah, seperti itu ya, Bu Nur. Jadi memang harus ada tindakan yang nyata dari kita untuk mengadakan PTK ini. Selain itu, ini adalah satu peningkatan kualitas proses pembelajaran, ya. Di situ jelas. Jadi ketika anak tersebut tidak bisa melakukan, berarti otomatis proses pembelajarannya akan terhambat, ya. Jadi dengan kita adakan PTK, insya Allah proses pembelajaran yang terjadi pada anak tersebut dapat mengalami satu peningkatan, ya. Dari yang tadi saya bilang, ya, mungkin awalnya dia masih BB nilainya. Setelah dilakukan penelitian yang pertama itu ada hasilnya di MB, setelah itu naik ke hasil yang berikutnya, atau mungkin sampai dia bisa melakukan BSB, itu sangat baik sekali, ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya, Bu Nur, ya. Kira-kira gimana? Bisa dipahami ya? Ya, alhamdulillah Bu Eva. Terima kasih untuk jawabannya ya Bu Eva. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya Bu Eva, atas jawabannya. Kembali lagi kepada rekan-rekan mahasiswa, barangkali masih ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Bu, izin bertanya. Iya, silahkan Bu Nina. Ya, gini Bu Eva, kalau dilihat dari aspek profesionalisme guru dalam proses pembelajaran, apakah penelitian tindakan kelas ini memiliki manfaat yang penting buat guru kita sebagai guru dalam melakukan tindakan kelas? Wah, ya, betul sekali. Bagus ini pertanyaan dari Ibu Nina. Ya, bagus banget. Kenapa saya bilang bagus? Karena selama ini saya melihat dari beberapa guru senior-senior yang ada di TK-TK tertentu, ya, terkadang merasa ilmunya cukup, ya, padahal itu dia belajar di tahun mungkin sekitar 70-an, ya. Enggak 70-an deh, di tahun 2000 mungkin 2021 ya, mungkin ya. Nah, kemudian dia berpikir itu hal yang biasa dia hadapi. Nanti juga misalnya anak ini kalau kita adakan pendekatan, misalnya kita suruh atau mungkin ada kita mengadakan metode yang biasa seperti klasikal aja, nanti juga anak itu mau. Nah, mungkin seperti itu ya. Kadang nih untuk guru-guru yang senior ya. Nah, disinilah keprofesionalisme kita dituntut. Ternyata ilmu itu berkembang, tidak hanya stuck di situ. Jadi apalagi kita sebagai guru, ya, ini teman-teman mahasiswa nih yang banyak mendapatkan ilmu di fakultasnya, ya, ini harus sekali dicerna apa yang diberikan oleh dosen-dosen kita, karena memang ilmu semakin lama semakin berkembang, itu yang harus kita tingkatkan. Atau mungkin nggak di dalam perkuliahan aja kita dapat, ya, untuk guru-guru yang baru, untuk guru-guru yang senior, ini harus ada peningkatan. Ini mengapa dikatakan tadi profesionalisme, ya. Nah, apa sih sebenarnya profesionalisme itu? Guru yang memang mengerti untuk menjadi yang lebih baik dari guru-guru yang terbaik, ya, profesional, ya, jadinya untuk memecahkan satu permasalahan ini. Memang itu dia ya kendalanya, tapi insya Allah dengan adanya kita mengadakan PTK, maka akan terjadi tindakan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Mungkin seperti itu ya, Ibu Nina. Baik, Bu Eva, terima kasih. Iya. Ya begitu ya, karena keprofesionalisme kita sebagai guru di sini sangat berperan andil dalam melakukan PTK ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Dari alhamdulillah dari pemaparan tadi sangat membuka sekali wawasan dan
sangat sekali menjadi pencerahan bagi kami para mahasiswa dalam melakukan PTK ini. Bagaimana Bu Eva, ada saran atau yang ingin disampaikan untuk terakhirnya kepada rekan-rekan mahasiswa? Baik, terima kasih ya Ibu Hamda. Ini memang mungkin pekerjaan kita sebagai guru ya, yang tadi kembali lagi pada pertanyaan mahasiswa ke profesionalismean kita ya. Jadi dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, insya Allah anak-anak kita yang mungkin kita anggap ada permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran ya, kegiatan belajar dan mengajar ini, dengan adanya kita mengadakan PTK, insya Allah akan terbantu ya. Jadi kita benar-benar sangat konsisten menanganinya. Jadi dari dia mungkin tidak bisa untuk melakukan sesuatu, akhirnya dengan adanya kita mengadakan penelitian PTK ini, kita mencoba untuk melakukan yang terbaik lagi nih apa kira-kira. Nah, jadi disitulah pesan saya sih yang terakhir ya Bu Indah, jangan bosan untuk teman-teman mahasiswa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, karena memang sebagai semakin kemari itu ilmu bukannya semakin terbelakang, malah akan semakin maju, kita akan tertinggal. Seperti halnya sekarang, kita mungkin biasanya bertemu secara langsung ya, tatap muka ya, tapi karena keadaan ya akhirnya yang menjadikan kita harus bertemu di webinar secara virtual gini ya. Nah, terus pembelajaran di sekolah juga. Nah, itu bagaimana kalau kita tidak profesional sebagai guru? Mungkin kita nggak bisa melakukannya. Ya, pusing kita dengan teknologi-teknologi sekarang. Apalagi anak-anak kita udah semakin pandai, kita akan digilas oleh anak-anak murid kita. Istilah kasarnya seperti itu ya. Kita ketinggalan, anak udah bertanya sampai jauh, kita bingung jawabnya. Nah, dengan adanya keprofesionalismean kita ini, kita akan terus meningkatkan ilmu kita ya, dan pendidikan akan semakin maju di Indonesia ini karena dengan memiliki guru-guru yang profesional ya. Jangan malu untuk bertanya. Saya pikir itu dengan siapapun ya, ibu-ibu mahasiswa, dengan siapapun kita harus banyak bertanya. Ya, mungkin itu aja Ibu Indah. Jadi semangat ya. Semangat para mahasiswa untuk meningkatkan ilmunya. Oke, itu aja sih pesan saya ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Eva atas paparannya. Untuk selanjutnya si foto ya kepada Ibu Ali sebagai dokumentasi, dipersilakan untuk sesi fotonya. Ya, kita foto ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan partisipasi dalam webinar ini. Kurangnya, saya moderator mohon maaf. Kita dengan menggunakan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya juga ya Ibu Indah, mohon maaf ya jika terdapat kesalahan. Sampai bertemu lagi ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.